Lalu, kenapa Munir dibunuh dan apa yang sudah dilakukannya? Selamat datang di Pengangguran FM. Gue Coki dan di video kali ini gue mau bahas tentang Munir dan apa yang sudah diperjuangkannya. Berawal dari hacker bernama Bjorka yang mengklaim telah mengetahui dalang dibalik pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM yang mati diracun dalam pesawat menuju Amsterdam pada 18 tahun yang lalu. Lalu, kenapa Munir dibunuh dan apa yang sudah dilakukannya? Sebelum membahas sepak terjang Munir, dalam perjuangannya melindungi hak asasi manusia, kita bahas sosok Munir terlebih dahulu. Munir adalah seorang sarjana hukum yang lulus pada tahun 1989 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Sebagai seorang mahasiswa, Munir aktif dalam organisasi kemahasiswaan, di antaranya Organisasi Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Munir memulai karir sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH di Surabaya dan juga sempat menjadi wakil ketua bidang operasional di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Kemudian pada tahun 1998, Munir bersama rekan-rekan yang lain mendirikan sebuah organisasi bernama Kontras, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Bersama Kontras, Munir ikut menangani beberapa kasus HAM, diantaranya yang pertama kasus pembunuhan aktivis buruh perempuan bernama Marsina yang terjadi pada tahun 1993. Seorang buruh pabrik yang memperjuangkan dan menuntut kesejahteraan buruh kala itu. Marsina bersama rekan-rekan buruh yang lain melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah. Namun beberapa hari kemudian, setelah melakukan aksi mogok kerja tersebut, Marsina dinyatakan hilang. Namun beberapa lama kemudian Marsina ditemukan mati dan mayatnya ditemukan di dalam hutan lengkap dengan tanda-tanda bekas penyiksaan di sekujur tubuhnya. Kemudian yang kedua, kasus hilangnya 23 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 97 sampai 98. Pada saat itu para aktivis pro demokrasi bersama para mahasiswa berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tidak lama setelah itu 23 orang dinyatakan hilang. 1 orang diantaranya ditemukan meninggal. 9 orang dilepaskan dan 13 lainnya dinyatakan hilang hingga saat ini. Dan yang ketiga, kasus penembakan mahasiswa di Semanggi. Pada awal tahun 1998, ekonomi Indonesia mulai goyah yang dipengaruhi oleh krisis moneter sepanjang tahun 97 sampai 99. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk di dalamnya para mahasiswa yang berasal dari Universitas Trisakti. Mereka mulai melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 siang. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan militer. Kemudian sekitar jam 5 sore, para mahasiswa bergerak mundur yang diikuti dengan bergerak majunya para aparat keamanan. Beberapa saat kemudian para aparat pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa yang membuat para mahasiswa pun panik dan lari berhamburan. Sebagian besar para mahasiswa berlindung ke dalam kampus Trisakti. Akan tetapi aparat keamanan terus melakukan penembakan ke arah mahasiswa yang sedang berlindung di dalam kampus dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Kemudian pada pukul 8 malam dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Kemudian pihak aparat keamanan pun mengklarifikasi dengan membantah telah menggunakan peluru tajam. Akan tetapi hasil otopsi menunjukkan kematian para mahasiswa tersebut disebabkan tembakan dari peluru tajam. Tragedi ini juga disebut sebagai tragedi Trisakti. Jadi itulah 3 kasus besar yang ditangani Munir dalam perjuangan hak asasi manusia. Walaupun masih banyak kasus-kasus lain yang tidak dibahas di video ini. Berkat kerja keras dan keberaniannya tersebut, Munir memperoleh banyak penghargaan. Di antaranya penghargaan Man of the Year versi majalah Umat pada tahun 98. Kemudian penghargaan salah satu pemimpin politik muda Asia pada Milenium Baru versi majalah Asia Week pada tahun 1969. Dan juga penghargaan 1 dari 100 tokoh Indonesia abad 20 versi majalah Forum Keadilan. Munir juga mendapatkan beberapa penghargaan internasional, yaitu penghargaan dari UNESCO untuk kiprahnya mempromosikan toleransi dan anti kekerasan pada tahun 2000. Dan juga penghargaan Right Livelihood Award untuk pengabdiannya di bidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer di tahun yang sama.
Pergerakan Munir dalam membela hak asasi manusia cukup aktif dan masif, dan memiliki efek yang menularkan keberaniannya dan kepeduliannya terhadap isu HAM di Indonesia. Tapi pergerakannya tersebut dirasa mengganggu kenyamanan dan keamanan para penguasa sehingga dia harus dibunuh dan diracun di udara. Pembahasan lanjutan mengenai kronologi pembunuhan dan investigasi kasus Munir akan dibahas di video selanjutnya. So, thank you yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan and see you next time.